Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wal 'uqdatam min lisani yaqulu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pagi ini teriring salam kita hantarkan kepada Rasulullah beserta zuriat dan keluarganya, beserta sahabatnya Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, ya. Makasih Debi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Makasih ya dari Jati ya. Wala alihi Sayyidina Muhammad. Terus kita membaca doa Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amantana wa ilaihi nusur. Makasih semuanya ya. Masya Allah sudah ramai. Dan teriring salam sudah kita hantarkan kepada baginda Nabi. Doa harian kita, radina billahi robba Islami dina wa bi Muhammadi wa nabi wa rasulah. Radina billahi robba wa bil Islami dina wa bi Muhammadi wa nabi wa rasulah. Sekali lagi, radina billahi robba wa bil Islami dina wa bi Muhammadi wa nabi wa rasulah. Oke. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah ya. Karena atas berkat dan rahmat Allah kita bisa lagi bertemu dengan Umi di kanal Umi di kajian ilmu Umi. Dan Allah yang memilih kita ya untuk bisa terus menggali ilmu, mencari ilmu, saling berbagi ilmu, duduk bersama di jalan yang diridhoi Allah ya. Semoga yang mendengar pun bisa paham dan Umi yang menyampaikan diberikan Allah kemudahan, diberikan Allah memori yang cukup untuk bisa menyampaikan tema hari ini. Tema kita hari ini menyambung tema kita kemarin tentang dosa besar dan dosa kecil. Kemarin Umi belum sempat di hari Senin menguraikan tentang dosa-dosa besar. Sempat cuman beberapa dosa kecil ya, karena waktu juga kemarin. Dan mengapa dosa kecil bisa menjadi besar. Ya ingat ya. Oke. Semoga dimudahkan tentang pelajaran kita hari ini ya. Semoga Allah selalu memberi kita hidayah. Ya, karena kita ingin apa? Karena kita ingin menjadi bidadari surga dari dunia. Apa Umi beda-beda dari surga dari dunia? Bidadari surga dari dunia dia lebih bercahaya, lebih kelihatan, lebih jelas di surga Allah. Ya, bidadari dunia ini dicemburui oleh bidadari surga. Karena apa? Karena ketaatannya, karena kesabarannya, karena dia memimpin bidadari-bidadari yang dari surga Allah. Lebih jelas. Ya, seperti cerita kemarin Umi pernah bilang ya, cerita Atika bin Zaid. Ya, Atika bin Zaid wanita yang cantik, yang pintar dari mazhab Quraisy ya, masa Rasulullah, wanita yang soleha, berilmu, cerdas ya, tetapi dalam perjalanan hidup juga penyair Atika bin Zaid ini. Nah, kita pun Umi pun rasanya belum mampu ya, apalagi kalau berbicara tentang bidadari surga. Ya, belum bisa menjadi insya Allah, tapi insya Allah bisa menuju mengarah ke bidadari dunia yang bisa mengikuti jejak Aisyah bisa mengikuti jejak Asia, Fatimah Az-Zahra, Siti Khadijah, ya, Zainab, Usaibah. Atika bin Zaid adalah salah satu contoh. Karena pernah Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah ya, wanita apa yang paling mulia ya? Kalau kemarin Umi sudah bercerita tentang wanita yang pertama kali masuk surga adalah Mutia, karena ketaatannya kepada suaminya ya. Karena begitu taat dia kepada suami, jadi wanita-wanita ahli surga ini yang dari dunia ini karena pertama taat kepada suami. Oke, yang mau bertanya boleh naik tapi nanti ya, bisa langsung naik ya tapi nanti. Nah, Ummu Salamah bertanya dijawab oleh Rasulullah, yaitu Atika bin Zaid. Atika bin Zaid wanita cantik, terhormat ya, syahidah juga, dan dia mempunyai suami 4 suami ini syahid semua mati ya, dan dia juga seorang penyair. Ini juga salah satu ya pejuang Rasulullah, adalah wanita yang berasal dari bumi ya, itu surga, wanita yang dimuliakan Allah, itu bidadari surga yang berasal dari bumi ya. Oke. Makasih yang udah bergabung ya. Nah, kita lanjutkan dengan pelajaran kita kemarin adalah tentang dosa. Umi kemarin menguraikan adalah dosa kecil, yaitu berbohong. Dosa kecil, bercanda terlalu berlebihan.
Dan dosa kecil bisa menjadi dosa besar kalau sering kita lakukan berulang-ulang. Ya, berbohong sering dilakukan menjadi dosa besar, ya. Dan dosa yang lainnya adalah ketika kita dengan tidak sengaja mungkin mengambil daun di depan rumah orang, ya, itu juga dosa kecil. Terus berprasangka buruk juga dosa, ya. Prasangka buruk ini juga dosa, mengolok-olok orang juga dosa. Iya. Di surah Al-Hujurat dijelaskan ayat 11 atau ayat 12, ya. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu dari sekelompok laki-laki ataupun sekelompok perempuan. Waalaikumsalam Mutianingsih, mengolok-olok, ya. Mengolok-olok dan menyebut nama orang, ya, merendahkan kumpulan lainnya. Ya, karena itu adalah salah satu dosa besar, ya. Memberi gelaran dengan orang, seburuk-buruknya panggil juga tidak boleh. Merendahkan orang juga, itu juga dosa. Dosa kecil menjadi dosa besar. Itu batasnya kemarin. Dan karena tidak sempat, Umi tidak lupa menguraikan tentang dosa besar itu apa saja, ya. Nah, Umi cuma mengingatkan dosa itu adalah sebuah kafarat ataupun sebuah balasan. Waalaikumsalam, Masya Allah, semoga Pak Nori Ikhwan diberikan kebaikan, kemudahan, kemurahan rezeki juga. Makasih hadiahnya Pak Nori Ikhwan. Waalaikumsalam. Wanti Weni, makasih yang udah follow Umi. Yang belum follow Umi, tekan tombol plus di atas, berubahkan warnanya menjadi biru, ya. Waalaikumsalam Mami, selamat pagi, kenal Umi dari Bunda dari Sukabumi. Makasih. Waalaikumsalam Momi. Follow Umi dulu ya. Yang baru bergabung dengan Umi bisa melihat kajian Umi di YouTube Umi Farida Rahman Al-Haddad, ya. Apa itu yang dosa besar dan dosa kecil? Makasih Om Hairul, barakallah, ya. Dosa besar dengan dosa kecil itu dilihat dari akibat dampak buruknya. Kalau dosa kecil bisa dihapus dengan istighfar kita. Ya, seperti Umi bilang, kalau kita sudah bangun malam, kita sholat istighfar. Dari bangun malam sudah sholat qiyam ke suruk istighfar. Langsung ke duha ke zuhur itu kita hapus dengan istighfar. Tapi bila dampaknya ataupun kerusakan akibat yang ditimbulkannya itu sedikit, bisa diampunkan dengan istighfar kita, itu dosa kecil, ya. Sedangkan bila dampaknya itu besar, menimbulkan keonaran dan ditimbulkannya itu besar, akibat musababnya, maka termasuk dosa besar. Yang dosa besar ini tidak bisa diampunkan dengan istighfar saja, tetapi diampunkan dengan taubatan nasuha, ya. Kemarin Umi sudah bahas apa itu dosa kecil, ya. Nanti kita ulang lagi. Nah, kita masuk karena takut tidak terkejar waktu, karena kan Umi jadwal ngantar anak sekolah. Yang dosa besar itu apa saja? Yang pertama adalah menyekutukan Allah, syirik. Syirik adalah salah satu dosa besar. Apa saja lingkup syirik tersebut? Syirik tersebut, ya, menduakan Allah, ya, dia percaya dengan Allah, dia sholat tetapi dia percaya dengan benda-benda mistis. Contohnya dia mempunyai keris, dia mempunyai batu cincin, dia mempunyai apa pokoknya yang dia anggap, ya, yang dianggap bisa sebagai menguatkan dia. Ya, itu juga syirik, ya. Dan juga ketika dia ada masalah bukan lari kepada Allah, tapi dia lari kepada dukun. Ya, minta dukun membuat ritual, mandi kembang segala macam, itu syirik. Ya, jadi kalau kita dulu pernah kehilapan melakukan kesirikan atau datang ke tempat kopi meramal, itu juga syirik. Ya, jadi kalau pernah terperangkap ke situ, sebaiknya istighfar dan juga bertobat, tobatan nasuha. Makasih yang sudah bagikan live Umi, makasih hadiah-hadiahnya, ya. Makasih yang udah follow Umi. Umi banyak dihujat, difitnah Umi, ini gimana dengan orang sering menghina orang. Wanti sudah follow Umi. Kalau sudah follow Umi, Wanti bisa naik bertanya langsung sama Umi, ya. Langsung kita Umi dengar suara Wanti, oke? Nanti Umi undang. Silakan kalau yang belum follow Umi, silakan follow Umi, ya. Oke, nanti bisa Umi undang. Ini Wanti dari mana, ya? Oh, sudah follow Umi. Ya, makasih, ya. Nanti nih Umi undang. Tuh, Umi undang. Oke, dan yang lainnya durhaka terhadap orang tua. Durhaka terhadap orang tua termasuk dosa besar. Ya, mau pergi haji berkali-kali, mau sedekah, Waalaikumsalam Masrul Guci, mau punya anak hafiz dan hafizah Quran, ya, mau sholat qiyam segala macam, puasa Senin Kamis tak pernah tinggal, tapi kalau durhaka kepada orang tua, diharamkan masuk surga Allah. Sebagai seorang anak laki-laki, bertanggung jawab dengan orang tuanya sampai orang tuanya mati, ya.
orang tuanya mati. Dan sebagai, oke, nanti bisa naik ya. Sebagai suami ya, yang mempunyai istri yang mendorong dirinya untuk taat kepada orang tua, inilah istri yang soleha. Sebagai seorang istri, kita berkewajiban mendorong suami kita untuk berbakti kepada orang tuanya. Dan jangan pernah melarang kalau suami kita ingin berbakti kepada orang tuanya. Ya, jadi seorang suami ya adalah yang menjadi kewajiban kita sebagai istri mendorong dia untuk berbakti kepada orang tuanya. Karena salah satu durhaka yang tidak akan mencium wanginya surga adalah dosa kepada ayah dan ibu kita. Mau pergi haji 10 kali, mau pergi umroh 20 kali, mau sholatnya banyak, mau sedekahnya kencang, tidak akan masuk surga. Selagi durhaka sama orang tua kita. Seburuk-buruknya akhlak orang tua kita, ya, silakan diterima. Seburuk-buruknya orang tua kita, ya, ataupun sejahat-jahatnya tetap kita taat kepada orang tua kita. Oke? Yang keempat adalah, yang ketiga adalah, pertama yang kedua durhaka, yang ketiga meninggalkan sholat, dosa besar. Karena sholat adalah tiang agama. Amalan yang pertama kali dihisap, yang pertama kali ditanyakan adalah sholat. Dan syaratnya sebagai bidadari yang berasal dari bumi, ada yang pertama menjaga sholatnya, berpuasa, taat kepada suami. Itu salah satunya. Ya, tidak dijelaskan atau sholat itu tambah sunnah lagi, tidak. Yang jelas sholat. Terus durhaka terhadap orang tua. Terus yang keempat berzina. Umi, zina itu dosa kecil atau dosa besar zina? Ya. Terus memakan harta yang haram. Waalaikumsalam Mimi Pipi, memakan harta yang haram juga. Itu dosa besar. Terus minum-minuman keras, hammer, menyuntikkan sesuatu ke tubuh kita, ya, makan narkoba, mabuk-mabukan, itu juga dosa besar. Yang ketujuh, memutuskan tali silaturahmi. Ada masalah dengan orang, langsung putus tali silaturahmi atau memutuskan dengan sengaja. Orang ini ketika di padang mahsyar berjalan hitam kelam mukanya, ya, hitam kelam, sehingga jangankan mau bercahaya jadi ahli surga dari bumi, ya, hitam kelam tertunduk karena dia memutuskan tali silaturahmi. Makanya kalau kita ada masalah dengan orang, tetap kita jalin ya melalui WA ataupun silaturahmi lewat Facebook ataupun TikTok, ya. Dan kita tidak memutuskan kecuali orang itu mudarat. Ya, kecuali orang itu hobi bergibah, kita menyelamatkan diri kita dong, ya. Hobi bergibah, terus kalau postingannya selalu ujaran kebencian, selalu memposting dosa jariah, boleh kita putuskan. Itu menurut Umi. Karena kita baca, kalau dia menghujat orang, kita baca seolah kita juga ikut melakukan, menjadi salah satu dosa. Nah, dengan suami memang kita harus taat. Seperti Umi kemarin, Umi sudah puasa misalnya kemarin. Sudah di jam 4 sore. Umi puasa sudah jam 4 sore. Yang tidak kita bisa boleh ikuti kata suami kalau disuruh buka aurat. Disuruh suami berzina. Ya, tetapi kalau puasa, Umi tetap dapat amalan ibadah puasa Umi dari jam berapa sampai jam 4 itu. Tetap dihitung Allah. Sama seperti kita ketika kita ada undangan, kita batalkan puasa kita pas undangan, kita dapat pahala, sudah dihitung pahala puasa kita, dan kita pun mendapatkan pahala karena mendatangi undangan tersebut. Begitu juga misalnya dengan Umi. Ketika Umi sudah meniatkan puasa, terus diajak suami makan. Walaupun mau dekat maghrib sekalipun belum waktu berbuka, kalau suami memerintahkan kita untuk makan, ya, untuk membatalkan puasa, itu tidak salah, ya. Kita sudah dapat pahala puasa selama waktu tertentu itu, dan kita yang kedua mendapat juga pahala karena menuruti perintah suami, dan juga kita dapat pahala karena kita bisa duduk berdua dengan suami kita, itu pahala sunnah seperti Aisyah, ya. Makasih Iyat Sutihat yang 20 Umi. Makasih Miss Wati. Oke? Nah, itu juga. Terus yang lain adalah berbohong. Berbohong yang sering dilakukan menjadi dosa besar. Terus saksi palsu termasuk juga dosa besar. Nah, itulah salah satu contohnya kebohongan. Iya, kebohongan juga kalau sering dilakukan menjadi dosa besar. Umi, zina itu dosa besar. Iya, dosa besar. Bahkan sampai mendekati zina saja termasuk haram. Karena Allah berfirman, zina itu adalah dosa besar, maka jangan kau dekati zina. Zina mulut,
Ya, zina tangan, itu jangan. Janganlah kalian mendekati zina karena zina itu adalah tindakan yang keji dan amat buruk di surah Al-Isra ayat 32. Ya, Allah sudah mengaitkan kalau dosa zina dan dosa itu termasuk ke dalam dosa besar. Makasih ya yang di EB Umi nggak kelihatan kalau di EB ini ada yang apa, ya. Terus dosa kecil juga berbohong, sering ya berbohong dilakukan berulang-ulang. Ya, oh ya ini Umi lupa lagi jawab Wanti. Umi, gimana tuh suka fitnah saya terus orang itu Kristiani. Ya ini tadi, makanya Umi kalau kita beda agama, Umi dulu biarlah buat jahat, kan kita nanti tidak ketemu sama dia, kan beda tempat. Apalagi dia orang tidak seagama, salah. Kalau menurut almarhum Ibu Umi, kalau kita berbuat jahat, menghina orang, dihina orang, satu-satu yang menghina kita misalnya satu agama, insya Allah bisa kita ketemu ya, dan bisa kita minta ridho kan. Tetapi kalau kita berbuat jahat dengan orang yang tidak satu agama, ya sulit kita minta maaf kan, karena tempat kita berbeda. Ya beda jauh tempat kita, orang beda agama dengan kita. Nah kalau kita sering difitnah, kita ikhlaskan saja, ridho kan ya. Semoga sudah, mungkin Wanti baru bergabung ya dengan Umi ya Wanti ya. Kalau bergabung dengan Umi mungkin baru apa namanya? Baru mendengar ya Umi. Tapi kalau kita dihina orang, digibah orang, kita ikhlaskan. Karena kita walaupun mempunyai paket lengkap untuk membalas gibahan tersebut atau membela diri kita, oh sudah lama ya sama Umi. Berarti kan sudah pernah nggak mendengar Umi bercerita tentang apa namanya? Coba Umi undang dulu mengelola tamu. Nah, oke. Ya, kalau kita digibah orang, kita tetap menjadi jiwa yang ihsan, tidak membalas gibah lagi. Walaupun kita mempunyai paket lengkap untuk membalasnya, ya dia gibah, kita gibah. Kita tidak seperti itu, ya. Iya, tapi kita tidak seperti itu karena kita mempunyai jiwa ihsan, berdoakan saja. Ya Allah ya Tuhanku, ampunkanlah segala dosaku. Jika tidak benar apa yang dikatakannya untukku, maafkan dia. Tetapi jika benar, maafkan aku. Berikanlah hidayah. Ya Allah, selamatkanlah aku dari hal-hal buruk. Ya, makasih. Siapa ini yang dari tadi? Atau Umi. Makasih Kakak Rahmayani. Waalaikumsalam. Makasih Dek Raja. Tausiahnya sejuk rasa. Iya, sama-sama kakakku sayang. Baru kelihatan ada Kak Rahma di sini. Dan gak perlu kita menjelaskan dengan orang. Umi sudah bilang, kalau jarang mendengar live Umi, lihat lagi di YouTube Umi. Ya, ini sudah Umi ceritakan. Kalau kita ini hanya mempunyai dua tangan, ya sayang ya. Kita ini mempunyai dua tangan, ya. Kita tidak mampu untuk menutup mulut orang, untuk tidak berbicara buruk tentang kita. Kita tidak mampu mencegah orang untuk membenci kita. Itu hak mereka. Sudah Umi jelaskan. Sekalipun kita tidak bisa memaksa orang baik dengan kita. Kita hanya bisa berdoa, ya Allah ya Tuhanku, berikanlah kelembutan hati pada mereka, berilah kesabaran yang lebih padaku agar aku tidak membalas keburukan seperti yang dia buat. Ya, karena kita akan masuk surga Allah di surah Al-Imran 133-34. Ketika kita menahan amarah kita, ketika kita memaafkan orang lain, ya, kita akan masuk surga, ya. Surga itu. Jadi harus ikhlas betul-betul, biarkan saja, doakan saja. Ada juga sama yang satu agama juga. Berarti banyak sekali yang fitnah dan gibah. Yang Wenti ya. Kalau yang tidak seagama ada juga yang menggibah ya. Makasih Hotima. Waalaikumsalam Hotima, selamat pagi. Saya doain sama untuk Hotima. Dan ada juga yang tidak satu agama. Makasih TikToker. Barakallah. Berarti kita harus koreksi juga diri kita. Kalau yang memusuhi kita itu lebih dari 2 orang, ya kenapa mereka memfitnah, menggibah kita? Kadang ada yang jamaah. Ada juga tipikal orang, ketika dia membenci orang, dia tidak hanya dirinya sendiri, dia mengajak orang. Ya, mengajak orang berbisik, meyakinkan seseorang, membuat cerita agar orang benci dengan orang tersebut. Ya. Pagi, makasih Dewi. Sehat juga untuk Dewi ya. Banyak orang seperti itu. Makanya kadang-kadang pertama memang kita harus audit diri kita, muhasabah. Kenapa orang-orang benci denganku? Apa salahku? Sudah, jangan peduli. Yang penting kita perbaiki diri kita. Karena dimanapun berada, selalu ada pembenci ataupun haters. Ya, kita berbuat baik, ada juga pembenci, dikatain orang. Kita berbuat jahat, apalagi kita duduk di rumah saja, ada juga yang benci, yang menceritakan kejelekan kita. Itulah makhluk.
Memang kita duduk di dunia ini untuk diuji, tetapi kita berdoa kita jangan berbuat yang sama. Walaupun kadang-kadang orang pandai membaca dunia orang, ya, pandai-pandai membaca aib orang, itu biarkan. Mereka mempunyai kelebihan membaca baik aib orang, dunia orang, keburukan orang, silakan. Tapi kita jangan sampai meniru seperti yang mereka lakukan. Malaysia hadir, Masya Allah. Wenti sudah lama difitnah, ya, lalu ketemu. Wenti sudah maafkan belum? Kalau Umi sarankan, dari sekarang maafkan, ya. Doakan orang yang memfitnah, yang menggibah itu dapat Allah berikan hidayah. Umi, sebenarnya kalau orang pembenci ini, dia ngajak orang, ya. Ngajak orang benci kita. Melihat orang dekat dengan kita, tahan dia cari nomor WA orang itu kadang. Ya, kadang dia inbox, kamu berteman ya sama si Wenti. Kamu tahu, kalau orang sudah banyak yang benci, itu inilah ahli-ahli neraka. Kalau dia Malaysia hadir, Masya Allah banyak sekali Malaysia ya pagi ini ya. Kalau sudah pasrah, doakan, ikhlaskan, maafkan. Bukan pasrah tetapi masih sakit hati. Kalau kita yang namanya ikhlas itu kita tidak mengingatnya lagi. Ikhlas, ridho, serahkan kepada Allah, ya. Iya, kalau kita sudah diam, ya sudah, ikhlaskan, itu urusan Allah yang membalasnya, ya. Serahkan kepada Allah, ya. Kalau kita ikhlas, alhamdulillah, kalau sudah ikhlas, ya. Oke, kita kembali ke tema kita, yaitu sabar ya Wenti, ya. Ya, jadikanlah setiap aktivitas itu menjadi amalan soleh kita. Ya, ketika kita menyapu ikhlas dapat pahala juga. Ketika kita nyuci piring ikhlas dapat pahala juga, amalan soleh kan? Sambil nyuci piring, sambil dengar ceramah Umi dapat pahala juga. Kerjaan selesai, piring selesai. Sambil nyapu, dengarkan kajian ilmu, entah kajian ilmu Umi atau kajian jadi amalan soleh juga. Sambil masak, dengarkan kajian ilmu jadi amalan soleh juga. Jadi kan biasakan kita ya menjadikan setiap perbuatan itu adalah amalan soleh. Karena ikhlas dan ridho kita. Ya, sama-sama saya yang malah suka seru antara makan saya ada teman jadi. Iya, kalau ada teman jadi kompor jauhkan saja, ya. Karena kita sangat tahu ya bahwa memang kita banyak bertemu dengan orang-orang yang seperti itu. Kadang mereka nikmat bergunjing. Kadang tidak cukup kita saja, mereka mengajak orang membenci kita, membuat ditambah lagi keburukan kita. Inilah ahli-ahli neraka. Dan orang yang mendengarkan percaya ikut membenci, ya sama ahli neraka, ya. Dan kita tahu ujian kita adalah memang menghadapi hawa nafsu kita. Kita tidak membalas, ya. Sama-sama. Mau naik dari kemarin nggak naik-naik nih. Ya boleh bertanya sama Umi. Karena kita percaya ada Allah yang akan menolong kita. Biarkan Allah yang akan membalasnya. Itu kerjaan Allah, bukan tugas kita. Ya silakan Wanti ya. Ujian berat itu kalau kita tidak percaya dengan Allah. Atau yang membuat kita lupa dengan Allah. Tetapi mau kita ini dihina, mau kita digibah, mau kita dijahatin orang, terserah, ya. Kita yakin ada Allah. Makanya kita akan tenang. Ya, kita percaya. Maka kita sudah mempunyai hati hayatan thayyibah. Saya ambil nyampe anak sekolah, makasih ya. Dan kita harus harus paham yang membuat dosa itu bertambah besar. Kenapa? Karena tidak ridho tadi juga. Karena tidak ikhlas, ya. Dan kita ingin menjadi bidadari surga yang berasal dari bumi bercahaya dibandingkan bidadari yang berasal dari surga. Bahkan bidadari surga yang dari Allah buat dari bunga zapan dan kapur itu cemburu kepada kita karena kita bercahaya daripada mereka. Jadikan Umi bilang, semoga kita jadikan setiap aktivitas dan kita jauhi yang namanya dosa kecil yang tidak kita lakukan terus-menerus, karena dosa kecil bisa menjadi dosa besar karena sering kita lakukan terus-menerus. Iya. Karena kita lebih baik maka Umi selalu bilang, ya. Bersyukur mengucap alhamdulillah itu jauh lebih baik dari kata mengeluh. Umi sudah bilang, mulai saat ini ganti keluhan dengan doa, ganti keluhan dengan zikir, ya. Setiap orang pasti punya pembenci, setiap orang pasti punya haters, mau dia baik ada pembencinya. Setiap orang pasti punya cerita, ya. Ada yang tidak pernah lepas dari masalah. Karena memang hidup ini untuk kita diuji. Karena hidup itu selalu dibungkus dengan banyak lapisan. Kita hanya bisa kadang melihat orang dari lapisan luar baik, tapi hatinya belum tahu.
baik ya. Kadang dia lisannya bagus, tapi isi dalam hatinya kotor. Kadang kita selalu banyak tertipu dengan kelembutan, ya, dengan packing orang yang memakai baju syar'i lengkap, tapi hatinya busuk, ada juga. Jadi tidak bisa melihat orang dari casing. Nah, Umi kemarin bertemu pas temani suami Umi, ketemu dengan menceritakan salah satu almarhum. Nggak perlu Umi. Jadi bercerita ini seorang laki-laki yang dulu masa hidupnya penjual narkoba, makan makanan haram. Tetapi ketika kami bercerita tentang almarhum, bapak itu teman suami Umi itu bercerita, ternyata ketika dia sakarot, merinding Umi dengarnya. Ketika dia sakarot, pas napas terakhirnya dia mengucap la ilaha illallah. Nah, tidak dihitung bahwa Allah kemaksiatan, kemudaratannya ketika di dunia memakan makanan haram. Karena ketika dia meninggal, Umi mendengar teman suami Umi itu cerita, dia mengucap kalimat Allah la ilaha illallah itu dengan jelas. Masya Allah, begitu Allah memaafkan, memudahkan husnul khotimah dia, padahal dia orang yang, ya Allah, yang namanya ngerampok, ini Umi tidak nyebut namanya, makanan dia menghidupi anak istrinya, dia dijual-jualan narkoba. Tetapi ketika dia mati, dengan mudah Allah mengizinkan dia masuk surga Allah dengan husnul khotimah. Dengan indahnya dia mengucap dengan jelas, kata orang itu, melepaskan kalimat la ilaha illallah itu, baru dia meninggal. Masya Allah ya. Jadi kita tidak bisa menilai orang itu dari casingnya. Dia dulu bermaksiat, dia dulu penjual narkoba, dia dulu seperti, tidak. Lihat matinya. Sukses dan tidak sukses seseorang itu lihat ketika dia mati. Itu lihatnya. Sekarang Umi ada teman ustazah ngasih amalan suruh dibaca guru ngaji anakku. Alhamdulillah ya. Makasih ya. Makasih juga sama-sama FVF. Waalaikumsalam Ana Rani ya. Jadi kita muhasabah ya, kita jangan melihat orang itu dari casing. Lihat orang bertato ahli neraka belum tahu ya, jangan melihat casing orang ya. Kadang kita banyak tertipu yang kita tidak tahu realita dalam itu sesungguhnya itu benar-benar real atau tidak. Karena kita ini semua punya masalah, kita sedang bertanding bersaing dengan takdir kita masing-masing ya. Kita punya cerita hidup, kadang senang, kadang berduka, kadang tertawa. Dan jangan hobi bergunjing. Orang yang makan riba, kita yang bergunjing, kita yang masuk neraka. Orang yang bermaksiat, kita yang bergunjing, kita yang masuk neraka. Orang yang berzina, kita yang bergunjing, kita yang masuk neraka. Bergunjing tentang aib orang, masalah orang, jangan. Ya. Sebenarnya mereka pun tidak ingin mengalami perjalanan seperti itu, tapi kadang mereka tidak bisa keluar dari kemaksiatan kita. Dan kebanyakan orang yang ahli ghibah ini, dia tahu ghibah itu berdosa, tetapi karena nikmatnya dia berghibah, dia merasakan seolah-olah biasa saja dia berghibah. Orang berghibah ini juga kadang masuk ke dalam terperangkap orang sombong. Ya, dia tahu, tetapi kadang-kadang orang sombong itu dia tidak sadar kalau dia sombong. Iya, nggak apa-apa Umi Pipi ya, Mimi Pipi ya. Jadi jangan kita bergosip. Yang lainnya adalah jangan mudah mengeluh. Ya, jangan mudah mengeluh, jangan sekali kita ganti keluhan itu dengan doa. Keluhan apa? Dosa juga. Ya, yang sering mengeluh Allah sangat benci, itu dosa juga. Lalu kita harus banyak-banyak meresapi, menghayati makna kita dihidupkan di dunia ini. Karena Allah masih ingin kita bertobat. Karena Allah masih ingin kita beramal soleh. Ya, maka kita akan menjadikan hidup ini lebih bermakna kalau kita pandai menyingkapi merespon ataupun menyingkapi ya tabir rahasia Allah, menyikapi takdir Allah. Waalaikumsalam Pak Rahman, ya. Rahman Shah. Dan terus jangan pernah bandingkan hidup kita dengan hidup orang. Ya, jangan pernah. Belum tentu orang yang tidak bahagia itu bahagia. Jangan pernah juga membandingkan takdir orang dengan takdir kita. Ya. Makanya misalnya ibarat sebuah masakan menjadi sedap karena dimasukkan bumbu-bumbunya oleh koki yang handal masakannya. Begitu juga sebuah kehidupan menjadi indah karena ada dekat dengan orang-orang baik, ya. Selalu merespon sesuatu dengan baik. Oke? Jadi harus mengerti. Jadi kita jangan sampai terperangkap dari kemudaratan Allah. Walaupun orang itu jahat, tetap kita balas baik, ya. Makasih pertanyaannya tadi dari siapa ini? Siapa tadi bertanya? Wenti ya, Wenti ya. Oke, semoga paham ya Wenti ya.
Nah, oke, makasih sudah membagikan live Umi. Umcu telat hadir Umi. Kenapa telat hadir? Kenapa? Apa saja 10 dosa besar sudah Umi jelaskan tadi ya. Ada 20 dosa kecil. Dosa-dosa kecil itu banyak. Umi bilang tadi berbohong, membuka aurat, bergaul bebas, bercanda selalu berlebihan, ya. Ya, apakah apa 10 dosa besar tidak itu tadi syirik, menduakan Allah, durhaka, berbohong itu juga dosa besar. Iya. Oke, sampai sini boleh ada pertanyaan. Sombong juga, sombong ketamakan dosa besar. Dosa yang akan langsung kadang diazab oleh Allah di dunia. Ya, itu juga sombong. Umi, apakah dosa paling kejam? Dosa paling kejam itu membunuh orang, memfitnah orang, membunuh karakter orang, menjatuhkan orang, itu juga dosa paling besar. Ya, dijelek-jelekan, menggibah orang, dan memfitnah orang, membuat cerita palsu, itu juga dosa besar. Makasih Adek Rere, makasih Radinum. Waalaikumsalam. Ya, jadi jangan sampai. Umi, apakah pacaran itu dosa? Pacaran itu kalau kita tidak saling bisa menjaga tidak dosa. Tapi kadang-kadang kan melampau batas, mulai pegang tangan, pegang bahu, akhirnya mengarah ke dosa. Lebih baik ta'aruf, jangan lama-lama pacaran. Ya, Umi alhamdulillah tidak pernah pacaran. Ya, Umi dijodohkan. Terus dengan suami Umi ini juga, yang sekarang Umi nggak pacaran, cuma sebulan ketemu, langsung karena takut ada yang tidak iblis lewat, ya udah halalkan langsung ya. Makasih user Sutomo yang udah follow Umi. Umi, dosa apa yang tidak bisa Umi dosa yang tidak bisa diampunkan? Ya, dosa yang tidak bisa diampunkan itu tadi apa? Syirik, sihir, ya. Ya, meski bertobat dia melakukan sihir itu juga sulit diampunkan, ya. Terus memfitnah, menuduh perempuan terhormat berzina, harus kita minta ampun dengan orang yang kita fitnah. Membunuh orang bisa diampunkan dengan taubatan nasuha. Terus lari dari medan perang, tidak bertanggung jawab. Ya, memakan harta anak yatim, ini bisa diampunkan, tidak bisa. Harus kita minta ridho dengan anak yatim. Ya, orang yang memakan riba, ya juga itu sulit juga diampunkan, harus bertobat sebenar-benarnya taubatan nasuha. Apakah ada pacaran? Adalah pacaran yang halal, ya. Ta'aruf namanya, ta'aruf, ya. Ta'aruf, ya, supaya terjaga. Oke, ada pertanyaan sampai di sini boleh bertanya. Allahumma sholli. Ya, kalau dosa besar, dosa kecil bisa menjadi dosa besar kalau sering dilakukan berulang-ulang. Berbohong kalau dilakukan berulang-ulang jadi dosa besar. Bergunjing dilakukan berulang-ulang menjadi dosa besar. Setiap anak Adam yang pernah berbuat dosa dan sebaik-baiknya yang berbuat dosa adalah bersegeralah bertaubat. Itu di hadis Muslim. Jadi kalau kita ini sedang melakukan kesalahan, mungkin hilaf melihat di FB atau TikTok ya, mengupat orang. Nah, itu juga termasuk dosa kecil, kita cepat bertobat. Ya. Ya. Kalau kita bertobat, insya Allah tobatan kita diterima oleh Allah. Yang penting kita yakin, ya. Semua orang pernah jatuh ke lembah dosa, punya masa lalu, dan yang bisa dilakukan adalah saat ini kalau Allah sudah berikan kita hidayah adalah bertobat. Ya, dosa yang sering dilakukan terus-menerus tanpa ada rasa menyesal, itulah yang akan menjadi dosa besar. Dosa-dosa kecil sekalipun kalau dirutin kita lakukan dan kita remehkan menjadi dosa besar. Oke? Tak ada dosa kecil selagi terus dikerjakan menjadi dosa besar. Tapi dosa kecil bisa diampunkan dengan istighfar. Assalamualaikum Umi, terima kasih atas tausiahnya, semoga taubat terima, amin ya Allah. Makasih iya yang udah follow Umi. Makasih. Oke, yang mau bertanya naik boleh. Yang mau bertanya langsung naik. Masya Allah ramai betul ya. Makasih Zahro 28. Yang lainnya membuat dosa menjadi besar adalah membongkar aib. Ya. Membongkar aib orang, membongkar aib diri sendiri juga dosa besar. Jadi dosa besar. Bongkar aib orang. Kamu nggak tahu ya cerita. Ketinggalan. Ini juga dosa besar. Ya, menceritakan keburukan orang. Kita semua bersaudara di Al-Hujarat ayat 10. Kita tutup aib orang. Man satara muslimah satarullahu yaumil qiyamah.
Ya, barang siapa yang menutup aib saudara dan pasangnya, maka Allah akan menutup aibnya juga ketika di yaumil kiamah. Barakallah hadiahnya Pak Norihwan, ya. Ini bungsu nih mau naik. Coba Umi mau naik. Siapa? Halo Kecil. Bunda. Halo sayang kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mau nanya apa sayang Bunda? Ya. Mau bertanya ya sayang? Dia. Apa? Apa bungsu naik mau bertanya? Enggak naik, bungsu. Lu kok masuk ke sini? Main aja. Main aja Aja sama ya, Bunda. Dulu ya sayang ya. Ya, sayang ya. Sayang. Dia lagi live masuk ke room Umi. Oke. Nah, inilah membongkar aib orang juga bisa menjadi dosa besar. Oke. Setiap umatku diberikan ampunan kecuali orang-orang yang terang-terangan mengumbar aib orang. Termasuk orang yang zalim, membuka aib orang, membuat keonaran juga termasuk dosa besar. Oke? Oke, sampai di sini Wina. Assalamualaikum pagi. Umi berdosakah kalau selalu tak tidur sama suami? Kenapa tidak tidur sama suami? Ya, berdosa. Kita kalau menolak ajakan suami di malam hari, selama kita tidur, malaikat rahmat tidak merahmati kita, menyumpah kita malah. Ya, berdosa. Ini ya, yang makanya salah satu menjadi ahli surga adalah taat dengan suami. Ya, dan kalau Umi bilang sudah biasakan setiap malam minta ridho suami. Mau kelahi kah, mau ribut kah misalnya, ya, mau merajuk kah Umi, ya, walaupun Umi merasa Umi benar, suami Umi salah, tetap Umi ambil tangan suami Umi. Misal dikasih suami Umi belanja uang, Umi tanya ridho tidak, ikhlas tidak. Karena suami tanya terus ikhlas nggak ridho, karena perlu kita tanya, walaupun itu uang dari suami kita, harus kita tanya ikhlas atau tidak, ridho atau tidak, ya. Dikasih uang belanja sama suami, Umi bilang ikhlas atau tidak. Apalagi kalau tidak tidur sama suami, berdosa besar, dilaknat malaikat, disumpah malaikat sampai kita bangun lagi. Ya, jangan ya Wina ya. Oke, yang mau bergabung silakan naik ya, yang mau bertanya ya. Yang ketiga adalah menganggap enteng dosa tersebut. Dosa yang diikuti dengan perasaan menyesal bisa diampunkan Allah. Tetapi dapat mendatangkan kasih sayang Allah juga. Tetapi dosa yang dianggap enteng justru bisa membinasakan. Abdullah bin Mas'ud pernah berkata kepada Rasulullah, bertanya, sesungguhnya seseorang mukmin yang melihat dosa adalah seperti ketika dia duduk di kaki bukit. Abdullah bin Mas'ud, dia mendengar Rasulullah berkata, orang yang beriman, orang yang telah Allah beri hidayah, yang Allah lapangkan hatinya ketika dia melihat dosanya, ketika dia duduk di bawah kaki gunung. Dia takut dosa itu menimpahnya. Tetapi orang yang fajir, dia melihat dosanya ketika dia seperti dia duduk di atas gunung, jadi kecil. Sering dia lakukan terus-menerus. Ya, makasih sama-sama. Jadi jangan menolak hubungan sama suami ya Wina ya. Dilaknat Allah sepanjang malam ya. Jadi kalau kita telah diberikan Allah hidayah, muhasabah ya, orang yang mukmin, Abdullah bin Mas'ud pernah mendengar Rasulullah berkata, orang yang beriman, orang yang telah hatinya dilapangkan Allah, dirahmati Allah, dia akan terus bertobat karena dia melihat dosanya seolah-olah dia duduk di kaki gunung. Dia takut dosa itu, gunung itu menimpanya. Tetapi orang yang sombong, orang yang tidak Allah beri hidayah, Allah sempitkan hatinya, dia melihat dosa itu kecil. Dia tahu ghibah itu berdosa. Ya, dia tahu bergosip itu berdosa, dia tahu ghibah itu dosa, bohong itu dosa, memfitnah itu dosa, tetapi dia nikmat melakukan ghibah, dia anggapnya kecil saja dosa ghibah itu. Padahal dosa ghibah ini dosa besar. Ya, kalau tidak kita minta ampun dengan orang itu, minta maaf, tidak diampunkan Allah. Harus kita minta ampun dengan minta maaf dengan orang yang kita gibah. Allah tidak bisa menolong kita menghapus dosa gibah. Harus kita langsung maafkan aku ya. Assalamualaikum dulurku, my love ya. Waalaikumsalam Bunda Yanti, izin nyimak boleh, yang mau bertanya naik silakan. Dan kamu menganggap suatu yang ringan saja padahal dia adalah di sisi Allah itu maha besar, itulah dosa ya. Amalan yang kecil yang dianggap ringan, subhanallah wa bihamdi, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, itu ringan tetapi bisa memberatkan timbangan kita. Ya. Ingat. Yang keempat, tidak segera memohon ampunan kepada Allah. Sudah berbuat dosa, berbuat lagi.
Sudah buat dosa, gibah, buat lagi. Nikmat dia bergibah. Ini juga termasuk menjadi terperosok ke dalam neraka Allah. Waalaikumsalam. Makasih Hotimah. Umi, menantuku kalau sudah di rumah, orang tuanya seminggu jadi suaminya di rumah. Maksudnya apa ini Hotimah? Kalau dia ke rumah emaknya, balik ke rumah emaknya, dia sampai seminggu lebih meninggalkan suaminya, itu juga istri yang durhaka. Kita sudah menjadi istri, ya, dimanapun suami kita akan mengikutinya. Mau susah, mau senang, suami kita harus kita ikuti. Jangan kita abaikan kewajiban kita sebagai seorang istri. Ini kadang seorang istri pengen perhatian suami, pengen suami itu lebih kasih sayangnya, tetapi suami tidak diurus. Dari mulai makanannya mencari sendiri, dari mulai bajunya mencari sendiri, tidak ada perhatian sama sekali. Nah, inilah juga istri yang dilaknatkan Allah. Jangankan masuk surga, ahli neraka. Karena tidak menjalani kewajiban. Kadang istri ini kebanyakan minta hak dia. Ya, tetapi tidak menjalani kewajibannya sebagai istri. Itu solusinya. Ya, solusinya harus diberi nasihat menantunya Ibu Hotimah ya. Oke, silakan yang lagi mau bertanya yang langsung naik Umi. Waktu Umi tinggal 15 menit lagi ya. Maka yang menyebabkan orang itu menjadi setiap kali kita berbuat dosa, segeralah kita sadari. Ya. Setiap kita bermaksiat terus kita sadari, mohonlah ampunan kepada Allah. Karena Allah itu di surah Taubah menghapuskan dosa, mengampunkan orang itu. Ya, sebanyak buih di lautan, sebanyak pasir di pantai, Allah akan mengampunkan dosa orang itu kecuali dosa syirik dan munafik. Ya. Dan orang-orang yang ketika mereka mengerjakan perbuatan keji, ya, menganiaya diri sendiri juga, menyakiti diri sendiri juga dosa besar. Ingatkan Allah lalu memohon ampunan kepada Allah atas dosa-dosanya, ya, maka mereka itu sambungan Al-Imran 133, 134, 135. Ya, ini 135-nya. Orang-orang apabila mengerjakan perbuatan keji, ya, menganiaya orang lain atau diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun atas dosa-dosanya, mereka akan diampunkan dosanya, ya. Dan mereka akan tidak berjanji tidak akan meneruskan perbuatan kejinya dan mereka akan diampunkan oleh Allah. Nah, ini ya, di surah Al-Imran 133 Allah menyiapkan surga seluas bumi dan langit. Di Al-Imran 134 Allah akan memberikan surga kepada orang yang bersedekah pada waktu sempitnya, kepada orang yang pandai menahan amarah, kepada orang yang memaafkan orang lain dan meminta maaf dengan orang lain. Yang kelima, 135 Allah akan memberikan ampunan apabila orang itu melakukan perbuatan keji, menganiaya diri sendiri, dan mereka ingat akan Allah untuk bertobat atas dosa-dosanya, maka Allah akan berikan ampunan dan berjanji tidak meneruskan perbuatan kejinya. Ini 133, 134, 35 Al-Imran. Pertama, Allah menyiapkan surga 133 seluas bumi dan langit. Yang kedua, Allah akan memberikan surga kepada orang yang bersedekah pada waktu sempit, pada waktu tidak ada. Orang yang menahan amarahnya, orang yang bisa memaafkan orang dan minta maaf. Kalau kita tahu masuk surga itu dengan memaafkan orang, apa kita tidak maafkan orang? Umi, kalau umpamanya kita main TikTok pakai jilbab, Umi berdosa? Tidak berdosa. Sekarang balik lagi ke niat. Mau TikTok ini mau kepo dengan orang apa bagaimana? Makasih Bunda Yanti. Kita di TikTok kita ingin mencari pahala, menyenangkan hati orang, ya. Terus kita menebar kebaikan. Tetapi kalau tujuan kita TikTok hanya untuk bersukaria, euforia, menebar pesona, membuka aura, itu baru dosa. Makasih ya Bunda Yanti hadiahnya, Masya Allah, barakallah. Umi, Masya Allah, Umi itu dilakukan almarhum minta maaf aku. Iya, sama-sama ya. Makasih Bunda Yanti kalau umpamanya. Makasih Bunda Yanti udah follow Umi ya. Masya Allah, barakallah hadiahnya Bunda Yanti baru gabung. Bunda Yanti kalau baru gabung sama Umi silakan lihat di YouTube Umi Farida Rahman Al-Haddad ya. Atau di Facebook Umi Farida Rahman. Makasih yang udah membagikan live Umi. Makasih nih ya. Makasih juga yang di EB ya. Umi nggak ngeliat nih. Siapa ya yang di EB nih? Mahya, makasih ya Mahya ya yang udah follow Umi, yang sudah like Umi. Oke, jadi kita memang harus yakin di surat Al-Imran itu dijelaskan, dituangkan Allah itu bukan sekedar cerita. Kalau sekarang memang surga neraka itu cerita, dunia ini nyata. Tapi besok
Ya, dunia ini hanya cerita, surga dan neraka menjadi kenyataan. Oke? Ingat di surah Al-Imran, coba belajar 133, 34, 35. Allah memberikan orang ini pengampunan ketika orang itu berbuat dosa keji, dia memohon ampun dan berjanji tidak lagi mengulanginya, Allah berikan juga mereka sebuah surga dan pahala. Waalaikumsalam putra bungsu. Assalamualaikum warahmatullahi. Makasih Emdri yang udah follow Umi, makasih putra Pasundan dan membagi live Umi. Yang kelima, melakukan dosa besar, ya, terbiasa, ya. Melakukan dosa kecil membuat seorang berani melakukan dosa besar. Kalau orang sudah biasa melakukan dosa kecil, kalau orang ini sudah biasa berbohong, sudah biasa membuka aib orang, sudah biasa menggibah orang, sudah biasa melakukan kesombongan, maka dia dengan mudah dapat melakukan dosa besar, ya. Makasih Maya sayang, ya. Ya, dia lebih mudah dan lebih ringan dia melakukan dosa, lebih berani melakukan dosa besar. Karena sudah terlanjur. Karena itu, yang kita harus pastikan menghindari diri kita dari dosa kecil, apalagi dosa besar. Jadi kalau kita ini bilang kalau dosa kecil memang bisa dihapus dengan istighfar kita. Tapi kalau dosa besar harus dengan taubatan nasuha kita. Makanya kita harus jaga waktu-waktu sholat kita. Ada istighfar setiap waktu sholat kita. Bukan karena kita ini banyak dosa, tetapi kita takut hilap kita. Ya, insya Allah setiap istighfar kita itu diangkat ke langit dan didengar oleh Allah. Dan ketika kita mati, sudah tidak membawa dosa lagi. Dosa kecil akan bisa dihapus ketika kita diuji Allah. Kita diuji Allah, misal tertusuk duri, teriris pisau, itu dosa yang bisa menghapus. Kalau kita ikhlas, itulah cara Allah menghapus dosa-dosa kita. Mungkin tidak dihapus karena kita minta mampun, tetapi dihapus karena kesabaran kita. Ya, maka dari situ kadang orang ini yang lainnya membuat orang ini sering melakukan dosa, mereka tidak malu. Bahkan kadang-kadang banyak orang ketika dia melakukan dosa, dia tidak malu dan dia bangga dengan dosa-dosanya. Oh, malam tadi aku pergi ke night club. Ngedate, minum ini, makan ini, bangga. Bagaimana dia mendapatkan hidayah? Sementara dia tanpa dia sadari, dia bangga dengan dosa dia. Hilang rasa malunya. Tidak ada iman di hatinya. Ya, rasa malu juga bisa menghilangkan kita dari takut kepada Allah. Coba kalau kita malu, pasti kita takut dengan Allah. Malu dulu dengan Allah. Ya. Jadi dosa-dosa kecil mengumbar aib kita sendiri juga termasuk dosa kecil, dihilangkan Allah rasa malunya. Oke? Yang lainnya apa? Merasa aman dari dosa karena banyak amalan. Nah, ini ada banyak ini. Dia beramal soleh, dia sholat, dia mengaji, terus dia bergibah juga. Dia merasa aman. Makasih Sa'dia yang udah follow Umi, makasih Uncu yang udah membagikan live Umi, makasih ya. Dia ini orang yang soleh, mengaji, sholat, tahajud, tapi dia juga bergibah. Gampang lah itu. Ini juga salah. Merasa banyak amalan sehingga tidak khawatir dengan dosa-dosanya. Ya, itu salah. Kalau bisa amalan banyak, dosa kita audit. Selama kita 24 jam ada tidak dosa. Karena kita takut sekali tidak membawa hati yang bersih ketika menghadap Allah. Jadi jangan, harus kita audit setiap hari. Kita beramal, tapi tidak juga melakukan dosa. Oke? Oke, sampai di sini kayaknya kalau masalah ini, masalah dosa ini, kalau kita ceritakan ini banyak sekali ya. Tapi karena waktu kita sempitnya waktu ya, inilah yang membuat kita kajian ilmu kita, kalau bisa nanti Umi lanjutkan lagi sore. Tapi Umi ini ada kerjaan pula, mau bikin bumbu kari dengan bumbu rendang pesanan orang. Ya, oke. Contoh dosa kecil sudah kan kemarin Umi itu berkata kotor. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan yang mau naik, yang mau bertanya, Sa'dia. Siapa yang mau naik bertanya silakan, Umi kasih waktu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Kalau sore pukul berapa? Umi belum tahu nih sore pukul berapa. Kayaknya habis asar aja ya. Doakan habis asar. Habis asar, Umi nih kalau pas tidak ada suami baru bisa berekspresi, baru bisa duduk di sini. Kalau ada suami, Umi fokus dengan suami Umi, ya. Jadi kalau pas suami tidak ada di rumah, Umi bisa live sehari 2 kali, ya. Bisa bikin video TikTok. Pas lagi tidak ada suami, kalau ada suami, Umi tidak. Umi fokus dengan suami, mengurus suami dan anak Umi, ya. Oke? Jadi harap maklum kalau hari Selasa dengan Jumat itu memang Umi fokus dengan suami. Kadang bikin PT TikTok pun nunggu suami tidur dulu, ya.
sudah beres-beres masak. Itulah Umi ya sayangnya. Oke, sampai sini boleh yang mau bertanya, silakan naik. Cobalah Uncu ini naik. Ya, pas ya. Oke, boleh Uncu kalau mau naik silakan. Kalau sore insya Allah, apakah yang membedakan? Tadi sudah Umi jelaskan membedakan dosa kecil dan dosa besar, akibat dampaknya. Kalau dosa kecil itu bisa kita hapus dengan istighfar. Kalau dosa besar harus kita bertobat dulu, ya, taubatan nasuha. Dan kita jangan pernah menganggap enteng dosa kita. Ya, makanya kenapa orang bisa melakukan dosa besar, karena dia menganggap enteng dosa-dosa kecil dia. Kalau sudah sering melakukan dosa kecil, berbohong, bisa mengarah menjadi dosa besar. Aku jatuh. Uncu. Oke. Umi waktu Umi tinggal 9 menit lagi. Oke, yang mau bertanya silakan. Kita selawat apa ya? Kita Asmaul Husna saja ya. Semoga kita bisa menjadi Atika bin Zaid. Umi berapa rakaat salat taubat? Salat taubat itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Bisa dilakukan sebanyak-banyak mungkin. Ya. Jangan pula banyak sampai 20 rakaat, tahu-tahu bulan depan baru sholat lagi. Tadi dijadikan aktivitas setelah sholat duha, sholat tobat 2 rakaat saja setiap hari. Ya, 2 rakaat setiap hari insya Allah. Karena sholat tobat, ya, sudah duha. Oh, di sini belum duha ya. Umi duha di sini jam 7-an duha di sini ya. Jadi sholat tobat itu bisa dilakukan kapan saja, sama seperti sholat tasbih. Ya, 2 rakaat usolli sunatan taubati ro'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Ya, usolli sunatan taubati ro'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Oke, sampai di sini. Silakan yang mau bertanya. Ya Allah, ya Umi, saya duha aja paling 2 masa. 2 masa maksudnya apa ya? Nah, ini apa ini? Oke, silakan yang mau bertanya. Kita mau Asmaul Husna saja, menjelang nunggu Asmaul Husna. Nyebut nama Allah. Salat awabin itu apa? Awabin itu salat yang dekat dengan Allah, salat sunat juga. Awabin dekat dengan Allah, cinta dengan Allah, mahabbah. Awabin cinta dengan Allah. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam boleh sampai 10 rakaat. Tapi diakhiri dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu kalau sholat sunat, ya. Oke? Mau sampai 10, 20 rakaat silakan. Yang penting 2 rakaat salam, kecuali witir ganjil. Kalau witir 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat. Ya, oke. Kalau Umi qoblah, kayak qoblah 2 rakaat qoblah itu apa ya? Beda. Ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar. Oke, boleh yang mau naik silakan bertanya menjelang Umi tutup. Beda sama sholat hilnya apa ya? Iya, udah ngerti Umi, tapi jarang-jarang kayak sholat qoblah. Sholat qoblah gabliyah dengan ba'diyah rawatib. Sholat gabliyah sebelum sholat fardu. Sholat ba'diyah setelah sholat fardu. Oke? Silakan yang mau sholat tobat setiap waktu boleh, kapan saja boleh, 24 jam sholat tobat. Ya, tidak ada waktu untuk sholat tobat, silakan. Coba mau naik nggak bisa. Oh, mau naik Umi Pipik boleh, Umi Pipik. Bisa tidak Umi? Tapi cuma sebentar ya. Nah, coba naik. Coba naik boleh, silakan naik. Yang mau naik tadi. Sudah nih, sudah Umi undang. Oke, silakan yang mau bertanya lagi. Allahumma sholli, boleh 2 orang naik, boleh untuk bertanya boleh. Ala Sayyidina Muhammadin. Uncu ini kenapa lah tidak mau naik ya? Moderator mengelola tamu.
Oke, silakan. Mana tadi yang mau naik? Kalau tidak Umi ini kadang-kadang nggak bisa juga ya mau undang. Coba dari sini bisa tidak undang. Penonton teratas. Sadia, Aman, Uncu. Nah, nggak bisa. Tidak bisa, Umi. Uncu. Pak Aman mau naik tidak? Oke, kalau tidak ada, Uncu belum tanya. Umi, gimana yang Uncu tanya belum jawab? Apa itu Uncu pertanyaan? Hibzil iman. Hibzil iman itu apa? Umi baru dengar ya Uncu? Coba tulisannya dibaguskan. Oke, yang nggak mau naik Umi tutup ini ya. Umi kalau sholat jamaah berapa kilometer perjalanan? Maksudnya apa? 4 jam perjalanan sholat jamaah. Jamaah itu menggabungkan. Itu 4 jam perjalanan. Jangan pergi ke mall dekat rumah ini dijamakkan, jangan. 4 jam perjalanan, minimal 3 jam lah ya. Boleh atau 2 jam boleh lah ya. Jauh jaraknya itu baru. Kalau cuman berapa kilometer cuman 10 kilometer bisa balik, nggak perlulah jamak ya. Jamak itu menggabungkan 2 waktu sholat jamak. Jamak takdim dan jamak takhir. Jamak takdim kita kerjakan sholat asar di waktu zuhur. Jamak takhir kita kerjakan sholat zuhur di waktu asar. Kalau jamak kasar menggabungkan dan menyingkatkan menjadi 2 rakaat. Ya. Ya, iman naik turun. Oke, tidak ada pertanyaan, Umi tutup ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassiri amri wal uqdata min lisani yaqul qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wal uqdata min lisani. Uncu mau naik tadi nggak jadi ya? Umi salawat ruhi. Salawat ruh itu kita untuk ruh siapa? Untuk ruh siapa ya? Kalau sholat tadi ada pertanyaan. Sholat jamak. Usolli fardhu zuhri arba'a rakatin majmuman. Pakai majmuman. Majmuman mal asri. Ada lillahi ta'ala. Ya. Kalau sholat tadi siapa tanya? Makasih Mama yang setiapnya udah niatnya ye ini laki-laki atau perempuan sih? Laki-laki ya. Ye ini usoli fardun zuhri arba'a rokaatin. Ya, arba'a berarti kan masih 4. Majmuman mal asri. Jadi selawat zuhri dengan asar kita gabungkan. Ada lillahi ta'ala. Ya, saya niat salat fardhu zuhur 4 rakaat dijamak bersama salat asar. Itu jamak takdim. Ya. Ada lillahi ta'ala. Takdim berarti awal. Jadi mengerjakan sholat asar di waktu zuhur. Ya, kalau jamak takhir mengerjakan sholat zuhur di waktu asar. Oke, Umi selesaikan sampai sini ya. Umi bagaimana salat jamak takdir? Ya, jamak takdim itu jamak takdim dan jamak takhir. Sholat jamak takdim dan jamak takhir mengumpulkan waktu sholat di awal. Ya, kalau jamak takhir di akhir waktu. Oke ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wal uqdatam min lisani ya qauli amma ba'du. Ya Allah Tuhanku, alhamdulillah atas berkah nafas hari ini ya Allah. Berikanlah kami kesempatan untuk bertemu lagi besok ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, lapangkanlah rezeki kami, murahkanlah rezeki kami, luaskanlah rezeki kami. Ya Allah ya Tuhanku, lancarkanlah segala urusan kami hari ini ya Allah. Ya Allah, permudahlah segala urusan kami, lariskanlah dagangan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami kelapangan hati, dekatkanlah kami selalu dengan orang-orang baik, orang-orang yang berpikiran positif. Berikanlah kami selalu hidayah dan cahayamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, meskipun kami tidak bisa bertemu di dunia ini karena jarak dan kami berbeda-beda, karena tempat daerah kami berbeda-beda dan berjauhan ya Allah, atau karena kesibukan kami, ya Allah pertemukanlah kami di surgamu ya Allah, amin. Ya Allah ya Tuhan kami yang maha membuka rezeki, bukalah pintu rezeki kami dari arah halal yang Engkau inginkan ya Allah. Ketika masih jauh mudahkanlah, ketika sulit
Kau mudahkanlah ketika jauh, dekatkanlah. Ketika masih di atas langit, turunkanlah ya Allah. Ketika masih di dalam perut bumi, keluarkanlah ya Allah. Ketika masih Engkau tutup, bukakanlah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jika ada saudara kami, sahabat kami, teman kami, orang tua kami yang sedang sakit saat ini ya Allah, berikanlah kesembuhan dan angkatlah penyakitnya, dan berilah mereka kekuatan untuk menghadapi ujian ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami yang maha memberi rezeki ya Allah, rezekikanlah kami selalu rezeki iman, dan jika takdir kami telah habis dan Engkau akan memanggil kami, panggillah kami dalam keadaan husnul khotimah. Lembutkanlah lidah dan bibir kami untuk menguntai kata terakhir kami, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma inni nas'aluka selamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rezeki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin aina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afahindal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah biha ya Allah biha bi husnul khotimah. Ya Allah biha ya Allah biha bi husnul khotimah. Allahumma inni bi'ani asadu anaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Amin. Ya Allah, Allahumma ini azabil kubri, azabil jahannam, wa min fitnatil mahya wa bal mamat, wa min masyahi bid dajjal. Oke, sampai di sini dulu. Makasih Bunda Yanti, makasih Putra Pasundan, makasih Uncu, makasih Mimi Pipi, makasih Lis, makasih Khotimah, makasih Aman. Amin. Makasih, pokoknya yang Umi sebut jangan itu ya. Makasih, makasih semualah. Makasih hadiahnya, makasih Mutari, makasih tap-tap layarnya, ya, makasih Yeye, makasih Khotimah. Ya, semoga Allah memberkati kita dan kita bisa bertemu lagi esok hari di kajian ilmu Umi, dan sore ini ya kita selawat, dan jika ada kesalahan Umi yang duduk di sini meminta maaf. Makasih Tita ya. Assalamualaikum semuanya. Oke, Umi undur diri dulu karena mau ngantar anak Umi sekolah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama Umi tutup ya. Assalamualaikum. Makasih semuanya. Kangen, nanti ketemu Umi lagi ya Uncu ya. Assalamualaikum ya.